Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dani dengan NIM 21101033, Program Studi Administrasi Publik kelas karyawan. Yang saya hormati Bapak Desrian Effendi, SOS MPM, selaku dosen pengajar mata kuliah kepemimpinan dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai presentasi saya pada malam hari ini. Presentasi yang akan saya bawakan berjudul Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Distrik Malain Simsa, Kota Sorong. Daftar isi terdiri dari pendahuluan, metode pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan, kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan diartikan ketika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku pada instansinya. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain. Kepemimpinan sebagai sebuah alat atau proses untuk membujuk orang lain bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Ada beberapa faktor yang dapat yang kedua penghargaan, yang ketiga otoritas, dan yang keempat bujukan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses penggerakan dan mempengaruhi aktivitas yang hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Berbagai kajian mengenai kepemimpinan pada birokrasi publik menunjukkan masih lemahnya kepemimpinan dalam berbagai level atau tingkatan. Kemampuan manajerial pemimpin pada umumnya masih rendah. Selain itu, yang memiliki kewajiban untuk melayani saat terbatas. Bahkan tidak sedikit malah sebaliknya mereka justru minta dilayani. Kewenangan formal seorang pimpinan kadang dijadikan senjata ampuh untuk menggerakkan bawahannya. Pemimpin yang baik dalam menjalankan tugas kepemimpinan dalam sebuah birokrasi idealnya harus digerakkan oleh visi dan misi, tidak digerakkan oleh peraturan yang sangat kaku, sehingga cara seperti ini pimpinan akan mampu mengembangkan potensi organisasi dan mampu menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan eksternal, dalam hal ini kebutuhan pelayanan serta mampu mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi. Untuk itu, seorang pemimpin harus mampu memahami karakteristik para staf atau bawahannya sehingga dapat melakukan pendekatan staf atau bawahannya dengan teknis yang sesuai. Demikian juga, pegawai yang mempunyai kedisiplinan akan mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran tinggi tanpa ada rasanya paksaan. Pada akhirnya, pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik. Bila dibandingkan dengan para pegawai yang bermalas-malasan karena waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader. Pemimpin atau leader adalah seorang yang memimpin, sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Dalam pengertian lain, secara etimologi, istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari pimpin lahirlah kata kerja memimpin, yang artinya membimbing dan menuntun. Beberapa pengertian kepemimpinan menurut pendapat para ahli, sebagaimana dikutip dari buku Pemimpin dan Kepemimpinan, karya Dr. M. Sobri Suktino pada tahun 2014, pada halaman 15 dan 16, menjelaskan mengenai beberapa kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Kepemimpinan juga adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar mau berbuat seperti yang diarahkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnya. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga menumbuhkan saling pengertian, kesadaran, keikhlasan, dan sepenuh hati pada orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus bekerja keras tanpa dorongan keterpaksaan dan diperlukan kesadaran karena kesadaran merupakan kunci utama bagi manusia untuk dapat bekerja secara optimal. Sedangkan kesadaran itu sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kesadaran itu timbul tergantung bagaimana seorang pemimpin mampu memotivasi para bawahannya. Kartono pada tahun 2005 pada halaman 153 menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif
kepada orang lain untuk melakukan sesuatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Sedangkan menurut Fred Fielder dalam Sutikno pada tahun 2014 pada halaman 27, kepemimpinan yang berhasil itu bergantung pada penerapan gaya kepemimpinan terhadap situasi tertentu. Sehingga suatu gaya kepemimpinan akan efektif apabila gaya kepemimpinan tersebut digunakan dalam situasi yang tepat. Pemimpin dalam pengertiannya diartikan sebagai seorang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, dan mengontrol usaha atau upaya orang lain atau melalui kekuasaan dan posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi atau penerima secara sukarela oleh para pengikutnya. Nah, kembali lagi ke judul kita yang mengatakan peranan kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja. Baiklah, apakah itu disiplin? Disiplin yang baik mencerminkan besar rasa tanggung jawab seorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja dan mendukung terwujudnya tujuan. Salah satu tolak ukur kedisiplinan dapat dilihat dari kehadiran dan kepulangan pegawai yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diberikan. Bentuk disiplin yang lain adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas kerja atau lebih menekankan pada output dan juga pegawai dituntut untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal yang ditentukan. Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan atau tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan adalah kesediaan dan kesadaran seorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi dan mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Terdapat dua jenis disiplin organisasi yang bersifat preventif dan korektif. Pendisiplinan preventif. Pendisiplinan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya, melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan, dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan jangan sampai para karyawan berperilaku negatif. Sedangkan pendisiplinan korektif, jika ada karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi tertentu tergantung pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. Artinya apa? Artinya pengenaan sanksi diprakarsai oleh atasan langsung karyawan yang bersangkutan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan akhir pengenaan sanksi tersebut diambil oleh pejabat pimpinan yang memang berwenang untuk itu. Baik, kita akan masuk yang berikutnya yaitu metode. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga metode, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Pembahasan. Kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai peranan kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di kantor distrik Malaim Simsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Disiplin pada peraturan di sini diartikan sebagai kepatuhan menggunakan pakaian seragam. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis maupun tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai. Contoh disiplin dari pegawai yaitu adalah pakaian dinas. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan pemantauan peneliti di lapangan mengenai pemakaian dinas, pakaian dinas dan atribut pegawai di distrik Malaim Simsa, Kota Sorong, terlihat beberapa kali atribut yang dipakai tidak lengkap. Ada yang menggunakan pakaian biasa, yang hanya dilengkapi dengan lencana kopri dan papan nama saja. Menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan agar tercipta suasana yang harmonis, memberikan motivasi kerja agar pegawai lebih giat lagi,
mengawasi mereka dalam bekerja dengan ketepatan waktu dengan dalam bekerja, mengendalikan, mengecek absensi jika ada pegawai yang terlambat datang ataupun tidak hadir. Kesadaran pegawai dan peranan pimpinan masih dianggap hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan peranan kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di kantor distrik Malaim Simsa, Kota Sorong. Hal ini dikarenakan peran pimpinan merupakan awal dari penegakan kedisiplinan yang akan dicontoh oleh para bawahan. Bagi pimpinan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di kantor distrik Malaim Simsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Pegawai adalah seorang yang melakukan penghidupan dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan pemerintahan maupun kesatuan kerja swasta. Pegawai adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan. Pegawai merupakan penggerak utama kegiatan dalam suatu instansi pemerintah. Upaya yang dilakukan pimpinan dalam meningkatkan disiplin pegawai di kantor distrik Malaim Simsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan upaya pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran, yaitu bagi pegawai dalam menindak pelanggaran yang sama dan terulang lagi masih dalam dikategorikan sanksi ringan. Peningkatan jenis sanksi represif dengan tingkatan tertentu dan penyesuaikan dengan tingkatan pelanggaran dianggap solusi utama dalam upaya meningkatkan kualitas disiplin kerja pegawai melalui pemberian hukuman. Yang kedua, meningkatkan hubungan emosional. Kedekatan dan kepedulian kepada para pegawai sebagai pemimpin distrik harus lebih adanya kedekatan yang lebih agar pimpinan mudah dalam memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan dan juga menyuruh mereka dalam mengikuti diklat agar ke depannya pegawai sadar dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan pengadaan kegiatan atau acara mediasi atau makan bersama di luar kantor. Mendeteksi setiap persoalan yang dihadapi pegawai dan memberikan solusi atas persoalan tersebut. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam meningkatkan kenyamanan para pegawai guna memberikan kemudahan pada para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah peranan kepemimpinan yang ada di kantor distrik Malaim Simsa, Kota Sorong sudah baik, namun belum maksimal. Hal ini terlihat dalam hal masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja masih kurang. Kurangnya disiplin waktu pegawai distrikan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat dan ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi saya. Saya tutup presentasi saya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan. Saya tutup presentasi pada malam ini. Terima kasih.